Soal mesin, dia memang mesinnya tidak jauh beda dengan Yamaha Vixion. Update berita otomotif terbaru bersama Alternet Max di gadget Android kesayangan kamu. Download aplikasi Alternet Max di Play Store. Cuma dia ada beberapa komponen yang diubah dan mapping ECU-nya juga berubah menyesuaikan dengan gigi yang bertambah 1 dari 5 speed menjadi 6 speed, dan dia punya kompensasi bobot yang lebih besar. Memang secara teknis motor ini memiliki tenaga yang lebih besar sedikit dibandingkan dengan Yamaha Vixion. Tapi karena bobotnya semakin berat dan penambahan tenaga yang tidak signifikan, otomatis power to weight ratio-nya semakin kecil dibandingkan dengan Yamaha Vixion. Oh iya, dia juga nggak punya kickstarter. Jadi otomatis pemiliknya harus rajin-rajin merawat akinya biar di tengah jalan nggak mogok. Kalau misalnya mogok, ya terpaksa harus didorong. Sekarang kita mau duduk di motor ini, tapi sebelum kita duduk di motor ini, dia punya bagian belakang yang tinggi. Jadi kalau kita mau naik, kaki kita harus agak ngetril ke atas. Nah, dengan posisi tinggi saya 170 cm, ketika kita berdiri, saya masih bisa menapak dua kaki dengan sempurna antara kanan dan kiri tanpa harus menjinjit. Hanya saja bagian kita duduk kita harus agak sedikit maju, makanya bisa seperti ini. Dan ketika kita sudah duduk, ini kita tidak akan merasa bahwa ini motor sport fairing yang sangat besar karena ini sangat masih ringan. Ini ringan banget. Dan uniknya, biasanya kan motor itu kalau kita dudukin dia agak sedikit turun ya. Karena ini dia pakai suspensi yang sport, shock bracket dikasih yang keras. Jadi ketika kita duduk dia tidak akan turun. Nah, bagaimana jika motor ini digunakan untuk berboncengan? Yuk, mari. Oke, kita akan lihat bagaimana posisi boncengan ketika diboncengi oleh R15 ini. Ini sebenarnya cukup sulit ya untuk postur tubuh 158 cm. Ini cukup menyiksa. Dan ini posisi suspensinya juga tidak terlalu turun, bahkan udah gua naikin satu kaki. Jadi untuk berat gua yang 65 dan dia 75, ini masih sangat acceptable. Nggak turun seperti motor-motor biasanya. Coba turun, gampang nggak? Posisi turun juga sedikit sulit karena memang posisi footstep dan tanah yang terlalu tinggi untuk postur 158 cm ini. Nah, seperti yang gue bilang tadi, dia memiliki posisi mengemudi yang sangat sporty. Jadi kalau dibandingin sama CBR 150R, dia jauh lebih sporty ini. Dia menekuk banget dan posisi kaki juga sangat menekuk ke bawah. Kita tempelin di sini dan ini buat kalau yang suka kebut-kebutan, ini enak banget posisinya. Tapi sayangnya karena posisi seperti ini, kita akan lebih sering pegel di bagian sini kalau untuk jarak jauh. Karena bobot badan kita itu ditaruh di tangan seperti ini. Nah, kalau misalnya alay-alay ini sukanya begini. Dan dia juga punya posisi mengemudi tangan ini yang bentuk agak menukik ke dalam, dan ini sangat pas menurut gua ya. Enak banget digenggamnya. Nah, kalau alay-alay itu biasanya ke tengah gini nih. Itu apa ya? Gak jelas. Nah, ini udah paling pas tuh yang seperti ini. Nah, sekarang kita mau coba tes jalan motor ini ya. Oh iya, motor fairing biasanya dia tidak dilengkapi dengan standar 2. Seperti ini, dia tidak dilengkapi dengan main stand. Motor fairing memang seperti itu. Jadi kalau ditambahin main stand, dia akan pertama mengurangi penampilan. Yang kedua, dia akan menambah bobot. Dan yang ketiga, ketika nikung dia akan gasruk. Nah, biasanya motor itu ketika nikung dia ada penanda bahwa ini limit motor lu rebahnya segini. Nah, di motor ini di footstepnya dia diberikan baut yang menonjol. Kenapa? Ini ketika kita belok dan rebah, jika sudah mengenai ini, maka itu adalah limit dari kemiringan motor kita. Jadi kalau udah kena, kaki terasa bergetar, langsung dinaikkan kembali karena itu udah limitnya. Sekarang kita sudah siap. Yuk kita coba bagaimana berkendara dengan motor ini.
Pertama kali mengendarai motor ini, lo akan merasakan bahwa motor ini adalah motor yang sangat asik dikendarai. Terutama buat lo yang suka gaya-gaya ala balap gitu, lo akan mengendarai motor ini tuh bukan seperti lo mengendarai motor-motor lainnya yang lo harus membelokkan motor dengan tangan lo atau enggak dengan pundak lo, tapi ini body lo langsung yang langsung bergerak. Kayaknya tuh motornya adalah bagian dari badan lo sendiri gitu. Dan motornya juga sangat stabil di kecepatan tinggi karena dia punya bobot yang 50-50, terus juga terasa aja tuh ban tuh nempel dengan tanah. Tapi sayangnya meskipun dia punya posisi driving yang sangat sporty dan pengendalian yang sangat oke, sayangnya mesinnya tidak mampu memberikan sensasi sport seperti layaknya motor yang berfairing gitu kan. Tapi kalau kita bicara tentang performance mesin, sebetulnya ini mesinnya to be honest nggak lebih kencang dari Fiction, bahkan mungkin lebih pelan sedikit karena dia punya fairing yang berat dan ban yang lebih tebal. Jadi meskipun tampilannya garang, tapi ketika dibawa lari itu what a shame gitu, malu-maluin gitu. Tapi nggak masalah juga karena memang ini motor light sport 150cc, sekencang-kencangnya motor 150cc mau sekencang apa sih. Cuma sayangnya aja kenapa dengan rasa yang seperti ini tidak diberikan engine feel yang memaksa lo tuh buat lebih kencang lagi di motor ini. Tapi nggak masalah karena gue lebih suka yang kayak gini. Kenapa? Soalnya lebih aman, jadi nggak ngajak lo buat kebut-kebutan di jalan raya. Tapi meskipun dia mesinnya sepertinya nggak ada perbedaan dengan Fiction, gue merasa mesin ini punya karakter berbeda. Kalau misalnya Fiction lebih terasa ringan di kecepatan bawah, bukan putaran bawah, di kecepatan bawah 80 km/jam ke bawah, motor ini justru lebih ringan di putaran 60 km/jam ke atas. Ini kecepatannya lebih gampang. Yang gue suka dari motor ini juga dia punya getaran mesin yang minim, dan ketika dibejek itu dia nggak teriak-teriak kayak ngajak kita untuk berlari lebih cepat lagi dengan motor ini gitu. Jadi di satu sisi dia punya pengendalian sporty tapi mesin yang kurang menurut gue sih. Ya, akhirnya kita tiba pada kesimpulan. Nah, jadi setelah kita mencoba dan memperhatikan detailing motor ini, Yamaha R15 mungkin bisa gue bilang sebagai motor 150cc light sport paling murah, paling terjangkau, dan tentunya yang punya build quality dan desain yang paling oke untuk saat ini. Handlingnya juga oke dibandingkan dengan 150cc lainnya. Dan untuk Anda yang ingin masuk ke dunia R series, ya ini yang paling murah untuk saat ini, hanya 28 juta. Mungkin nanti akan naik ya. Tapi coba dibandingkan dengan R25 dengan 60 jutaannya ya kan. Kita bisa beli dua motor ini kalau kita beli R25 dan yang lain-lainnya. Jadi ini adalah sangat terjangkau dan handlingnya sangat baik juga. Menurut gua why not gitu. Hanya beda 5 juta dengan Fiction dan motor-motor yang tidak punya fairing lainnya. Oke, sampai situ saja. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komentar di bawah, like Facebook kita, dan follow Twitter kita. Dan kalau mau tanya-tanya seputar dunia otomotif, kita juga punya ASFM. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Punya pertanyaan seputar otomotif? Tanyakan di as.fm/alternatemax.